Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Alhamdulillah ya, terima kasih kalian semua sudah hadir di kegiatan open class ini ya. Seperti biasa, kita open class bahasa Indonesia di hari pertama ya. Dan ini kita Kamis ya, hari Kamis. Jadi kalian masih libur, masih bisa mempersiapkan buat ujian nanti lebih maksimal ya. Nah, ini seperti yang sudah seringkali Ibu sampaikan ya bahwa untuk materinya ini hanya pidato persuasif ya, Nak. Jadi ini materinya hanya satu. Nah, ini semoga kalian bisa maksimal ya belajarnya karena Ibu juga sudah sampaikan juga di beberapa kelas bahwa untuk submaterinya nanti yang muncul itu kalian hanya perlu menguasai 4 submateri sebenarnya ya. 4 submateri. Nah, kita lihat nih. Pertama mulai dari pengertian. Kalau pengertian sih ini tinggal kamu baca-baca aja ya. Pengertian pidato yang udah jelas ini adalah pengungkapan pikiran ya dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak ya. Jadi mungkin di sini kalian juga di antara kalian banyak juga yang sudah berpengalaman berpidato. Jadi kalian itu dalam berpidato itu kalian menyampaikan apa yang kalian pikirkan tentang suatu hal apa yang dibahas ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita mengerucut lagi ke pidato persuasif. Artinya di dalam pidato tersebut ya, ini ada tujuan ya, tujuan yang lebih spesifik yaitu untuk menarik perhatian para pendengar ya, untuk mempengaruhi. Nah, serta bersifat mengajak atau membujuk para pendengar. Jadi intinya adalah isi pidatonya itu mengajak ya, mengajak audiens untuk melakukan apa yang kita sampaikan. Tentunya ajakan yang mengarah pada kebaikan ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya di sini ini yang sangat harus kalian kuasai adalah unsur dan struktur dari teks pidato ya. Jadi ini Ibu lebih sederhanakan lagi ya. Kan waktu itu Ibu juga sudah pernah share ya materinya ke kalian, sudah bisa kalian lihat juga di LMS, sudah bisa kalian download juga. Nah, ini Ibu lebih sederhanakan lagi supaya kalian lebih mudah mengingat unsur dan struktur pidatonya ya. Jadi untuk unsurnya ini ada 7 yang harus kalian kuasai ya. Yang namanya pidato tidak bisa unsur-unsur ini tuh ada yang hilang. Jadi setiap unsurnya harus ada di dalam sebuah teks pidato ya. Dimana di sini ada salam pembuka ya, ada sapaan kepada hadirin, ada pujian kepada Tuhan, ada pembukaan, isi, penutup, salam penutup ya. Nah, dari ketujuh unsur ini kita klasifikasikan ke dalam struktur, ya, di mana strukturnya itu hanya ada 3 sebenarnya ya. Ada kepala, tubuh, dan ekor. Oke. Nah, kepala, tubuh, dan ekor. Nah, untuk bagian kepala ya, ini terdiri atas salam pembuka sampai ke pujian kepada Tuhan. Ya. Nah, untuk tubuhnya ya, ini pembuka, isi, penutup, dan ekornya ini salam penutup ya. Nah, ini kalau kita sebut misalnya kepala itu adalah pembukaan, itu juga nggak apa-apa. Sah-sah saja, boleh-boleh saja ya. Misalkan ini kamu mau menyebut struktur teks pidato itu adalah pembuka, isi, penutup. Nih, pembuka, isi, penutup itu boleh. Ya, yang penting pembuka itu terdiri atas bagian ini.
apa isi itu bagian ini, oh ekor itu bagian ini, gitu ya. Nah, ini ya, jadi ini kalian harus pahami, harus kuasai materi ini ya. Dan jangan hanya kamu hafalkan satu-satu unsurnya, terus kamu hafalkan apa susunannya. Jangan hanya seperti itu, tapi kalian juga harus tahu setiap unsur ini contohnya itu seperti apa ya. Misal salam pembuka itu contohnya. Contohnya apa? Coba Keigo gimana salam pembuka Keigo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkatnya seperti itu ya. Kalau mau lebih lengkap lagi ya, kalau situasinya lebih formal, gimana coba salamnya? Om Swastiastu, Ya, Nama Budaya, Salam Kebajikan. ya. Gitu ya. Salam tadi ketinggalan ya. Gitu. Jadi Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Jadi itu pidato yang sifatnya sangat formal. Jadi kita bisa salam pembukanya itu selengkap itu ya. Nah, kemudian setelah salam jangan lupa hadirnya itu disapa ya. Habis salam, sapa. Nah, kalau sapaan biasanya bagaimana? Ezel, kalau sapaan kepada hadirin itu gimana, Ezel? Yang terhormat Hmm? Bapak Muhammad Taufik MPD sebagai Kepala Sekolah SMB Lab School Cibubur Ya, dan siswa yang saya cintai dan banggakan Lab School. oke ya. Betul ya, jadi kita kalau menyapa itu pakai yang terhormat ya. Kita sapa mulai dari yang jabatannya paling tinggi sampai paling rendah ya kayak gitu. Jadi kalau biasanya nih Ezel tadi hanya menyebut kepala sekolah sama murid ya. Nah biasanya kalau kita pidato itu banyak nih orang pentingnya yang datang gitu ya yang hadir. Anggaplah misalkan kalau kamu mau pidato di sekolah gitu ya, minimal itu ada kepala sekolah beserta jajarannya ya, guru-guru sama murid-murid ya. Itu jangan sampai ada yang tidak disapa ya. Jadi sepenting itu. Karena kalau misalkan ada yang tidak disapa, apalagi misalkan orangnya orang penting ya, wah itu jadi apa ya? Pidatonya jadi kurang sempurna begitu ya. Jadi dianggapnya ada kekurangan ya. Makanya itu sangat penting sekali ya sapaan kepada hadirin. Kamu makanya kalau misalkan nanti sudah apa ada pengalaman ya untuk berpidato, misalkan nanti kamu akan sering diminta untuk berpidato, itu kamu harus tahu dulu siapa saja nih audiensnya yang hadir ya. Oh, nanti yang hadir ke acara aku pidato itu ada misalkan ada Prof. Arif, ada eh, apa namanya BPS Lab School, oh ada kepala sekolah, wakil-wakilnya, ada ketua PUMG misalkan gitu ya, ada guru-guru, ada murid itu didata sedetail itu sampai kamu juga harus tahu nama lengkap beserta gelarnya ya, jabatannya apa. Nah, itu kamu harus tahu ya. Seperti itu baiknya. Oke, tapi kalau seandainya misalkan kamu diminta pidatonya spontan nih mendadak gitu ya. Ya nggak apa-apa. Sebisa kamu aja. Yang penting kamu tahu siapa saja yang harus kamu sapa gitu ya. Itu sapaan kepada hadirin. Oke, berikutnya adalah pujian kepada Tuhan. Biasanya di sini kalau pujian kepada Tuhan, ya, itu kita apa yang kita ucapkan di sini? Kita biasanya mengucapkan apa? Albi. Mm-mm. Di pembukaan, Ini kalau pujian kepada Tuhan itu biasanya kita mengucapkan apa? Kalimat apa? puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Mm-mm. yang telah memberikan kita keselamatan dan waktu untuk melakukan pidato pada hari ini.
Betul ya, bisa. Jadi isinya adalah ucapan syukur ya. Itu pujian kepada Tuhan. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya ya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, itu. Jadi bentuk rasa syukur kita ya bahwa kita itu telah dikumpulkan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat kayak gitu ya. Nah, lanjut ke bagian tubuh nih ada pembuka, isi dan penutup ya. Nah, pembuka itu gimana Banyu? Pembuka. Kalau Pada pembuka kesempatan kali ini saya akan Hmm, membahas tentang tentang apa misal? kesehatan. Ya, pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas tentang kesehatan. Nah, itu bagus ya, Banyu. Jadi apa namanya di bagian pembukaan itu kamu apa namanya kasih penjelasan kamu itu mau berpidato tentang apa ya. Misalkan kamu mau pidato temanya apa nih? Kesehatan, apakah tentang lingkungan, ataukah tentang pendidikan, ya, perundungan. Nah, kemarin kan kalian juga sudah pengalaman ya menulis teks pidato. Jadi di bagian pembukaan inilah kamu jelaskan maksud dan tujuan kamu berpidato itu untuk apa ya, untuk menyampaikan apa. Berikan juga, bagusnya berikan pengantar juga ya untuk menuju ke bagian isi. Bagian isi, oh berarti ini adalah inti materi yang akan disampaikan. Ya, misalkan tadi Banyu mau menyampaikan tema kesehatan. Kesehatan yang bagaimana nih yang mau disampaikan? Ya, apa rincian materinya yang mau kamu sampaikan? Itu ada di bagian isi. Ya, dan penutup. Nah, bagian penutup ini isinya tentang apa aja? Wisang, bagian penutup? Penutup ya itu Bu, demikian biasanya. Ya, demikian pidato yang dapat saya sampaikan, misalkan gitu ya. Nah, selain demikian tuh apa? Sekian. Ya, itu biasanya kan itu untuk apa kata yang menyatakan bahwa itu adalah bagian penutup ya. Tapi isinya itu apa biasanya penutup? Kamu akan bicara tentang apa di bagian penutup? Biasanya ada permintaan maaf jika kesalahan kata sama Hmm, terima kasih. hmm. Permohonan maaf, Sama terima ajakan kasih. Bu. Ajakan ya betul. Sama satu lagi apa? Simpulan, Bu. Bu. Kesimpulan, betul ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau urut nih ya, biar terstruktur gitu ya. Nah, kamu sebelum mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih ya, alangkah baiknya kalau kamu apa namanya, menyimpulkan terlebih dahulu materi yang sudah kamu sampaikan ya. Kamu simpulkan, kemudian kamu ajak audiensnya untuk melakukan apa ya, berilah kalimat ajakan di situ. Nah, barulah kamu permohonan maaf dan mengucapkan terima kasih. Ya, selanjutnya terakhir adalah salam penutup. Nah, bagaimana salam penutupnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Nah, kalau misalkan kalian mau tambahkan, mau ada jargon gitu ya, boleh silahkan. Atau misalkan kamu mau tambahkan ada pantunnya, boleh Bu? Boleh silahkan ya. Maka sekarang tuh kalau acara-acara ya, baik itu MC-nya atau yang pidatonya itu kayaknya pada pakai pantun kebanyakan ya. Kenapa? Untuk mencairkan suasana. Kecuali mungkin kalau pidatonya sifatnya formal banget ya, kayak misalkan pidato kenegaraan atau misalkan apa nih pidato yang sifatnya sangat formal ya, kayak gitu. Oke. Nah, sampai sini bisa dipahami, Nak?
Unsur dan struktur Bisa. bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia kaidah kebahasaannya ya. Sedikit kaidahnya ya. Ini jadi seharusnya bisa dengan mudah kalian kuasai ya, yaitu ada kalimat ajakan, imbauan, perintah, dan larangan. Di mana ini semuanya sesuai dengan materi kita yaitu pidato persuasif ya. Pastinya di dalam pidato persuasif ini kalimat-kalimat ini akan sering muncul ya. Nah, kalimat ajakan. Nah, ajakan. Kamu pasti udah pada tahu ya kalimat ajakan itu. Olive gimana? Kalimat ajakan cirinya? Itu ada kata mari atau ayo kayak gitu, Bu. Iya, betul ya. Nah, jadi kalau ajakan itu biasanya ya, atau pasti nih ya, kalau ajakan tuh pasti ada kata mari, ayo, yuk, marilah gitu ya, itu kalimat ajakan ya. Nah, lalu bagaimana dengan imbauan? Nah, imbauan sama ajakan tuh sebenarnya kayak mirip-mirip ya. Karena imbauan juga kayak mengajak gitu kan isinya ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari tujuannya, imbauan itu sifat apa tujuannya itu untuk mengingatkan, menganjurkan kayak gitu ya. Nah, kalau seandainya mirip-mirip sama ajakan, bagaimana cara mudah membedakannya? Ya, kalau imbauan berarti ajakan ya nggak pakai kata ayo, mari, yuk, marilah gitu ya. Bisa dipahami ya perbedaannya ya. Ajakan imbauan bisa Bisa, Bu, bisa, Bu. dibedakan? Bisa ya, oke. Nah, kalau kalimat perintah ini ya perintah ya biasanya dia cirinya apa? Kalimat perintah cirinya? Evo, gimana cirinya kalimat perintah? Contohnya perintah itu Hmm, buatlah satu puisi. ya, buatlah satu puisi ya itu perintah ya. Nah, kayak gitu. Jadi buatlah. Jadi di situ ada predikat di awal kalimatnya ya. Jadi predikat ditambah partikel lah. Nah, itu jadilah kalimat perintah kayak gitu ya. Tapi tetap kita dalam membuat kalimat-kalimat ini ya kita sesuaikan dengan konteks pidatonya kayak gitu ya. Oke. Lanjut kalimat larangan. Kalimat larangan, Danis. Kalimat larangan tuh contohnya gimana, Danis? Contohnya dilarang mancing di sini. Dilarang mancing di sini. Nah, atau misalkan boleh pakai kata lain? Raska mau, Bu. Apa ya? Siapa? Aska. Apa tadi siapa? Raska apa Aska? Faiza, Faiza. Oh, Faiza gimana? Larangan Faiza. Contoh apa, Bu? Contoh apa, Bu? Kalimat larangan. Larangan, jangan buang sampah di sini, Bu. Betul, jangan buang sampah di sini. Ada kata jangan ya. Jadi ini kata kuncinya sangat mudah ya untuk kaidah kebahasaan teks pidato ya. Jadi kalian pasti akan sangat mudah mengidentifikasi mana itu kalimat ajakan, mana itu imbauan, mana itu perintah, dan mana itu larangan ya. Nah, ini contoh kalimat ajakan ya. Lihat nih di sini. Mari kita sing-singkan lengan baju, bahu-bahu, dan bulatkan tekad untuk mengukir prestasi demi mengharumkan nama sekolah kita tercinta. Ya, wih, mantap nih kalimatnya ya. Ayo kita jadikan momentum hari ini sebagai langkah awal untuk berhenti menunda-nunda dan mulai beraksi nyata demi masa depan. Yuk bersama-sama kita buktikan bahwa generasi muda saat ini bukanlah generasi yang lemah, melainkan generasi penggerak perubahan. Wih, mantap ya. Nah ini, jadi ada kata mari, ayo, yuk. Ya, ini ajakan. Ajakan yang terkait dengan materi apa sih yang kita sampaikan. Tentunya ajakan untuk
melakukan hal yang positif ya. Itu. Lanjut. Imbauan nih, kamu lihat ya. Mohon hadirin sekalian dapat merenungkan kembali sejauh mana kita telah berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan di sekitar kita, ya. Ini imbauan. Harap menjadi perhatian bagi kita semua bahwa keberhasilan tidak akan pernah datang kepada mereka yang enggan menghargai waktu, ya. Hendaknya kita tidak hanya menjadi penonton di era digital ini, melainkan harus menjadi pemain aktif yang cerdas dan bijak dalam memanfaatkan teknologi. Itu ya. Jadi sebenarnya ini menyiratkan ajakan, ya enggak? Imbauan menyiratkan ajakan, betul? Ya, tersirat ajakan juga di imbauan itu. Tapi kamu lihat nih, bagaimana kalimatnya. Oh, biasanya ada kata mohon, harap, hendaknya. Terus waktu itu juga kita udah pernah belajar, ada kata seharusnya gitu ya. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami, nak? Ajakan, imbauan? Bisa ya. Oke, lanjut ke kalimat perintah. Nah, ini dia ya, ini contohnya. Jadikanlah setiap kegagalan yang kalian alami hari ini sebagai bahan bakar untuk bangkit dan berlari lebih kencang esok hari. Tuh, ya. Jadikanlah. Nah, ini. Oke. Genggam erat visi dan impian kita ya. Genggam. Itu kok nggak ada kata lahnya, Bu? Ya nggak apa-apa. Ya, ini kan predikat. Ya, kata kerja ya. Jadi ini boleh di awal kalimat ini akan jadi kalimat perintah ya. Buktikan kepada dunia bahwa pemuda Indonesia memiliki integritas, kecerdasan dan daya saing yang tinggi di kancah internasional. Wah, ini ya. Nah, ini adalah contoh kalimat perintah ya, gitu. Oke. Bisa dipahami? Halo. Bisa ya, oke. Boleh dinyalakan itunya suaranya, nak. Biar ibu nggak kayak ngomong sendiri nih. Lanjut ya ke kalimat larangan. Nah, kalimat larangan nih udah ciri khasnya banget ya, ada kata jangan ya. Jangan pernah kita biarkan rasa malas dan putus asa merenggut mimpi-mimpi besar yang sudah kita rajut sejak lama. Ya. Dilarang keras bagi kita. Benar ya. Jadi nggak pakai kata jangan tapi ada kata dilarang. Kita tidak boleh terpecah belah hanya karena perbedaan pandangan sebab persatuan adalah modal utama kekuatan kita. Kalau di kalimat yang ini ada kata apa? Di kalimat ini ada kata apa yang menyatakan dia kalimat larangan? Jangan. Tidak boleh. Tidak boleh, ya tidak boleh. Ya Eza tadi jangan, di sini kan emang nggak ada kata jangan Eza ya. Nah ini ya, oke. Jadi ini adalah contoh kalimat larangan. Nah kamu kalau misalkan butuh contoh lebih banyak lagi silahkan cari ya. Kalimat larangan, kalimat perintah, kalimat imbauan, kalimat ajakan silahkan cari sebanyak-banyaknya ya. Biar kamu benar-benar paham gitu ya, benar-benar tahu. Oh, ini contoh kalimat ini gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ke metode berpidato ya, ini. Metode naskah ya atau manuskrip, menghafal atau memoriter, extempore ya atau extemporan, impromptu. Metode naskah, manuskrip itu sesuai dengan namanya naskah. Berarti bagaimana metodenya? Membaca. Membaca, betul ya. Betul. Metode menghafal atau memoriter sesuai dengan namanya, menghafal, memori. Ya, berarti mengandalkan hafalan kita. Kamu membuat naskah pidato, kemudian kamu baca, kamu hafalkan, lalu kamu sampaikan, ya. Tapi kekurangannya kalau metode ini menghafal ya
enaknya kamu udah punya konsep, ya udah bikin naskahnya, tapi kekurangannya kalau kamu sangat mengandalkan hafalan, itu biasanya suka lupa tiba-tiba mau ngomong apa, ya. Nah, jadi tetap ya meskipun kamu menghafal, tapi kamu juga harus memahami isinya. Supaya kalau tiba-tiba kamu nggak hafal nih ketika di depan audiens yang banyak, ya, kamu bisa berimprovisasi. Yang penting isinya sama dengan naskah yang sudah kalian buat, ya. Kemudian metode extempore atau kita biasanya nyebutnya extemporan, ya, itu sama aja. Nah, ini bagaimana nih dia metodenya? Ada catatan kecil. Betul, ada catatan kecil. Nah, ah, Jadi poin bagi kecil-kecil lah pokoknya. ya, namanya juga catatan kecil, jadi isinya bukan naskah ya, tapi adalah Ide pokok. ide pokok atau poin-poin yang mau kamu sampaikan ya. Selebihnya kamu sampaikan sendiri secara sesuai dengan pengetahuan kamu ya. Yang penting kamu tahu poin-poin apa yang mau kamu sampaikan. Nah, di situ paling enak sebenarnya metode yang ini ya. Jadi kamu tuh sudah menguasai materinya, sudah tahu apa yang mau kamu sampaikan. Yang penting kamu tahu poin-poinnya ya. Nah, poin-poin itu hanya membantu supaya tidak ada materi yang terlewat. Kayak gitu ya. Oke. Dan yang terakhir adalah metode impromptu. Ya. Impromptu itu apa? Hah? Kenapa? Spontan, betul. Ya, jadi kamu Spontan Bu, spontan Bu. Jadi tanpa menyiapkan apapun, tergantung audiens. betul, Ya, itu dia. spontan tanpa persiapan apa-apa, tiba-tiba kamu mendadak ya disuruh untuk berpidato ya di depan. Oh, karena kamu adalah pejabat tinggi, punya jabatan ya. Biasanya kalau punya jabatan itu suka tiba-tiba mendadak ya disuruh pidato. Hadir di acara apa? Suruh pidato. Nah, itu harus siap ya. Jadi orang-orang yang diminta metode impromptu itu berarti orang-orang hebat ya. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Nah, ini udah 17.04 aja ya, cepet banget ya. Nah, coba kamu baca deh ilustrasi yang ini. Kira-kira ini ilustrasinya metodenya metode apa? Yang mana? Semua baca ya. Nih. Sepanjang berpidato, pandangan matanya fokus menatap baris Mau demi baca. baris kalimat. Boleh, silahkan. Siapa nih? Renata ya? Oke, Bu. Kita Renata apa Sandrina sih? Tadi suaranya. Sandrina. Amira, Sandrina, Emma. Oh, iya. Boleh. 1, 2, Nah, 3. Suara. ayo. Suasana aula mendadak hening saat seorang pejabat tinggi berjalan menuju podium untuk menyampaikan pidato kenegaraan. Di atas podium, ia membuka sebuah map tebal berisi lembaran kertas tulisan yang tertata rapi. Sepanjang berpidato, pandangan matanya fokus menatap baris demi baris kalimat yang tertulis di naskah tersebut. Ia menatap sebuah kata dengan sangat hati-hati. Membaca, Memastikan menatap. Memastikan tidak ada angka statistik yang keliru atau diksi diplomatik yang terlewat. Meskipun interaksi matanya dengan audiens sangat terbatas, penyampaian terasa sangat resmi, terstruktur, dan minim resiko kesalahan fatal. Metode berpidato yang dilakukan selama dalam ilustrasi tersebut adalah Apa? Metode apa? Manuskrip. Betul ya, Bener ya, Bu? betul ya, manuskrip. Oke. Nah, kurang lebih nanti begini, untuk yang metode itu banyak soal-soal tentang ilustrasi ya. Nah, kalau ini kayaknya kalau dibaca nya bareng-bareng tadi kayaknya bakal lama karena kita waktunya terbatas ya. Bentar lagi kamu lanjut ke PPKN. Nah, kalau ini apa nih? Ya, kita coba baca cepat ya, baca cepat.
Mm-mm. Eh, Tidak tidak ada Memoriter. selembar kertas pun Memoriter. karena ia telah Memoriter, Bu. menghafal. Memoriter, betul. Nah, lanjut. Nih ya. Saat berbicara ia tidak membaca teks melainkan mengembangkan Extempore. poin-poin tersebut. Extempore. Extempore, Oke. extempore, Ya, extempore. betul, betul. Ya, lanjut nih. Nih ya. Impromptu, impromptu. Impromptu ya. Jadi kalimat-kalimat yang keluar mengalir begitu saja secara spontan, jujur dan apa adanya ya, memanfaatkan momen yang sedang berlangsung untuk menyentuh hati pada para hadirin. Oke. Mudah ya, Nak? Ya, jadi kalau kalian sudah tahu ya masing-masing metode itu mau ilustrasinya kayak gimana juga kamu pasti bisa jawab ya. Kayak gitu. Oke. Terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini, Nak? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Nah, ini semoga materi yang tadi Ibu sampaikan ya bisa kalian pahami dengan baik dan Ibu doakan semoga semuanya mendapat hasil yang terbaik ya. Yang kemarin belum pernah dapat nilai 100, semoga ini kesempatannya kamu dapat nilai 100 ya. Amin ya rabbal alamin ya. Oke. Ah. Ini jangan lupa ya daftar hadirnya, silahkan diisi daftar hadirnya. Ya, udah pada isi daftar hadir? Udah, Bu. Nah, oke. Nah, selanjutnya kamu PPKN ya, Nak? Oh, belum datang ya gurunya ya? Pak, biasanya siapa? Pak Daus ya? Belum hadir nih. Ibu kasih ke siapa dulu ya? Yang jadi host. Ke Akmar dulu aja kali ya. Oh, Bu. Ibu kasih kamu jadi host dulu ya sambil nunggu siapa? Terus. Pak Daus ya. Ya, Bu. Gitu karena kan jadwalnya kan harusnya jam 17.05 ini. Ya, 17.05 gitu. Ya, Bu. Oke ya, Ibu kasih ke kamu dulu hostnya. Oke. Makasih semuanya ya. Kalian jangan beranjak kemana-mana dulu. Tunggu Pak Daus sampai hadir ya. Yang mau sambil ngemil-ngemil, sambil minum, ya, sambil ngobrol-ngobrol dulu boleh. Yang penting jangan. Pak Daus sudah hadir ya. Alhamdulillah. Gitu. Hadir, Akmar, Bu. ya, Satu. boleh Akmar kasih hostnya ke Pak Daus ya. Oke, makasih. Bu Septi izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu.